Cerita kali ini tentang polisi tangkap pelaku yang tusuk wanita di Tangerang gegara utang. Cerita ini sudah diubah dan direkayasa oleh editor seperti kisah atau berita aslinya. Malam itu, gang sempit di Kampung Sukadamai, Tangerang, tampak lengang. Jam menunjukkan pukul 23.15 WIB, hanya suara serangga dan dentingan sendok dari warung kopi di ujung gang yang terdengar. Di sebuah rumah kontrakan sederhana, Wina, seorang ibu muda berusia 30 tahun, baru saja menidurkan anaknya. Ia bekerja sebagai penjual keripik online, berjuang sendiri sejak ditinggal suami 2 tahun lalu. Tak jauh dari situ, di balik bayang-bayang tembok, sosok laki-laki mengenakan jaket hitam memandang tajam ke arah rumah Wina. Namanya Tony, usia 35 tahun, tetangganya sendiri. Tony dikenal sebagai tukang servis barang elektronik, tapi sejak pandemi, usahanya meredup. Ia punya satu kebiasaan buruk, mudah emosi, dan menyimpan dendam dalam-dalam. 6 bulan lalu, Tony meminjam uang 2 juta rupiah dari Wina untuk membayar tunggakan kontrakan dan listrik. Awalnya Wina percaya, karena mereka sudah bertetangga lama. Tapi Tony tak kunjung mengembalikan. Setiap ditagih, selalu janji. Sampai akhirnya, Wina memberanikan diri menuliskan utang Tony di grup WhatsApp warga RT. Bukan niat mempermalukan, hanya ingin ada tekanan sosial agar Tony membayar. Namun bagi Tony, itu seperti menusuk harga dirinya. Ia merasa dipermalukan. Sejak saat itu, ia bersumpah akan membereskan Wina. Malam itu, Tony membawa sebilah pisau kecil yang biasa ia gunakan untuk memperbaiki kabel TV. Ia menyusup ke samping rumah Wina, menunggu saat yang tepat. Saat lampu ruang tamu mulai redup dan suara TV mati, Tony melangkah cepat ke teras. Ia mengetuk pintu perlahan. "Wina. Ini aku, Tony. Maaf ya soal utang kemarin. Aku mau balikin sekarang." Wina, setengah mengantuk, membuka pintu. "Tony? Udah malam, besok aja." Belum sempat selesai, Tony mendorong pintu, menyeret Wina ke dalam. Pisau ditarik keluar dari saku jaket, dan dalam sekejap, luka sayatan mengoyak bahu kiri Wina. Ia berteriak, menggeliat berusaha melawan. Anak Wina terbangun, menangis keras. Tetangga mendengar ribut-ribut dan segera keluar rumah. Tony panik, melihat warga mulai berkumpul. Ia kabur lewat pintu belakang, meninggalkan Wina berlumuran darah. Seorang warga segera membawa Wina ke RSUD Tangerang, sementara yang lain melapor ke polsek terdekat. Pagi harinya, berita tentang wanita muda ditusuk tetangga sendiri gegara utang menyebar cepat. Polisi langsung memburu Tony. Wajahnya muncul di media sosial. 3 hari kemudian, Tony ditangkap di rumah saudaranya di Serang, Banten. Kapolsek Karawaci, AKP Yudi Hidayat, mengatakan Tony dikenakan pasal 351 KUHP tentang penganiayaan berat. Motifnya dendam karena korban menagih utang di depan umum. Tapi perbuatannya tidak bisa dibenarkan, ujar Kapolsek. Kini, Wina masih dalam pemulihan. Luka fisiknya memang akan sembuh. Tapi trauma psikis, ketakutan saat membuka pintu rumah, bayangan malam itu semuanya meninggalkan bekas yang lebih dalam dari sekadar luka di kulit. Dan di sudut lain, masyarakat kembali diingatkan bahwa persoalan kecil seperti utang bisa berubah menjadi tragedi jika ego dan amarah menguasai akal sehat. Hari-hari pasca kejadian penusukan itu tak pernah lagi terasa normal bagi Wina. Meski luka di bahu kirinya mulai mengering, hatinya masih berdenyut ketakutan. Setiap kali ada suara ketukan pintu, jantungnya seolah melonjak ke tenggorokan. Di ruang kontrakannya yang sempit, ia kini tidur dengan pisau dapur di bawah bantal, bukan untuk menyakiti, tapi untuk sekadar merasa aman. Anaknya, Dara, yang baru berusia 5 tahun, juga berubah. Tidak lagi seceria dulu. Malam-malam ia sering terbangun sambil menangis, menyebut nama ibunya sambil menutup telinga. Trauma itu telah merayap, bukan hanya ke tubuh Wina, tapi juga ke dalam jiwa kecil Dara. Dukungan datang dari beberapa tetangga dan pihak RT. Pak Gandhi, Ketua RT 03, sempat datang menjenguk, membawa sembako dan janji, "Kita akan bantu kawal proses hukumnya, Bu Wina. Jangan takut. Pelaku sudah di tangan polisi." Tapi kata-kata penguatan itu tak bisa benar-benar menghapus kegelisahan Wina yang kini harus menjalani proses hukum sebagai saksi utama.
Di sisi lain, Tony yang sudah ditangkap ditahan di Polsek Karawaci. Saat interogasi, ia menunjukkan penyesalan, tapi tidak penuh. Ia mengaku hilaf, emosi karena merasa dipermalukan. Polisi menemukan fakta bahwa Tony sempat merencanakan penyerangan itu sejak 2 minggu sebelum kejadian. Pisau kecil yang ia gunakan bahkan sudah diasah dan disiapkan. Dia bilang ingin memberikan pelajaran kepada Wina, kata Bribka Reno, penyidik yang menangani kasus tersebut. Tapi yang dia lakukan bukan memberi pelajaran, dia mencoba membunuh. Kasus ini menarik perhatian media lokal. Beberapa kanal berita online menurunkan artikel berjudul, "Ibu penjual keripik ditusuk tetangga gegara utang," atau, "Demi harga diri, pria di Tangerang nyaris bunuh tetangganya." Berita itu menyebar cepat di media sosial, dan membuat warga Sukadamai jadi enggan berbicara kepada wartawan. Suasana kampung berubah, lebih senyap, seakan menyimpan malu bersama. Wina mulai didatangi LSM perempuan yang fokus pada perlindungan korban kekerasan domestik. Salah satu dari mereka, Mbak Nia, memberikan pendampingan psikologis. Ia menjelaskan kepada Wina bahwa apa yang dialami bukan hanya kekerasan fisik, tapi juga kekerasan berbasis gender karena sebagai perempuan mandiri. Wina dianggap bisa diremehkan atau bahkan dihukum hanya karena menuntut haknya. Kadang kita perempuan dianggap harus diam. Tapi diam itu justru yang membahayakan. "Kamu berani bicara, itu kekuatan," ujar Mbak Nia, memegang tangan Wina. Proses hukum pun dimulai. Tony dikenakan pasal 351 ayat 2 KUHP tentang penganiayaan berat yang mengakibatkan luka serius. Namun, jaksa juga mempertimbangkan pasal 340 KUHP jika ditemukan bukti adanya unsur perencanaan pembunuhan. Sidang pertama dijadwalkan 2 minggu lagi. Wina mulai menyiapkan diri, tapi rasa takut itu tetap membayangi. Di malam hari, ia duduk termenung di depan foto suaminya yang telah tiada, lalu berkata lirih, "Aku kuat, Mas." Tapi capek rasanya terus dibayangi rasa takut. Sementara itu, publik mulai berdiskusi tentang maraknya kasus kekerasan akibat utang piutang yang berujung kekerasan ekstrim. Beberapa warganet di Twitter menulis, "Utang bukan alasan untuk melukai orang." Yang lain menulis, "Wina berhak hidup tenang. Jangan anggap normal kalau tagih utang bisa bikin kita ditusuk." Di kampung yang awalnya damai, cerita ini menjadi pelajaran bahwa konflik kecil bisa berubah menjadi tragedi bila dendam dipelihara dan kekerasan jadi pilihan. Dan Wina, di balik luka dan trauma, berusaha bangkit bukan hanya untuk dirinya, tapi untuk Dara yang masih membutuhkan pelukan hangat dan dunia yang aman. Hari itu, langit Karawaci tampak mendung. Udara lembab menyelimuti halaman Pengadilan Negeri Tangerang. Wina mengenakan kerudung abu-abu dan kemeja polos yang tanpa sedikit kebesaran pakaian pinjaman dari LSM yang mendampinginya. Tangannya gemetar saat memasuki ruang sidang. Di belakangnya, Mbak Nia berjalan perlahan, memberi isyarat dukungan lewat genggaman hangat. Sidang perdana kasus penusukan atas nama terdakwa Tony dimulai pukul 10 pagi. Tony hadir mengenakan rompi tahanan berwarna oranye, wajahnya lebih tirus daripada sebelumnya. Ia tidak lagi menatap Wina dengan marah, tapi juga tak menunjukkan penyesalan yang jelas. Hanya datar. Kosong. Jaksa membacakan dakwaan. Penganiayaan berat dengan rencana, berdasarkan pasal 340 Jo pasal 351 KUHP bukti fisik berupa pisau yang ditemukan di lokasi kejadian, saksi warga sekitar, dan rekaman CCTV dari warung depan gang dijadikan dasar kuat untuk membuktikan adanya unsur perencanaan. Yang mulia, ucap jaksa, terdakwa terbukti telah membawa pisau dari rumah dan menunggu korban keluar rumah sebelum melancarkan penyerangan. Ini bukan insiden spontan. Ini jelas aksi terencana. Di luar ruang sidang, suasana juga tegang. Beberapa wartawan menunggu di halaman, mencoba mengambil foto Wina. Tapi LSM Pelindung Perempuan sudah menyiapkan pernyataan pers untuk mencegah eksploitasi lebih lanjut. Mbak Nia bicara tegas. "Kami mendampingi Bu Wina bukan hanya sebagai korban kekerasan, tapi sebagai simbol perjuangan perempuan yang menuntut keadilan. Perkara ini bukan sekadar soal utang, tapi soal bagaimana kekerasan sering dijadikan bahasa terakhir oleh laki-laki yang tidak bisa mengendalikan egonya." Wina sendiri masih bergulat dengan perasaan campur aduk. Melihat Tony di ruang sidang memunculkan kembali rasa takut yang telah susah payah dia redam. Tapi ia juga tahu, ini adalah langkah penting. Ia harus bersuara, harus menghadapi semuanya, demi Dara. Di malam harinya, di rumah kontrakan kecilnya, Wina duduk di depan televisi kecil sambil memeluk Dara yang sedang tertidur. Ia menonton berita lokal yang memberitakan jalannya sidang hari itu.
Di layar muncul cuplikan dirinya yang berjalan cepat ke ruang sidang, diapit oleh relawan LSM. Pikirannya melayang ke masa-masa sebelum tragedi itu. Tony bukan orang asing. Dulu mereka sering duduk bareng saat ronda. Bahkan pernah beberapa kali ia titipkan belanjaan ke warung Tony saat kepepet. Tapi sejak Tony terlilit utang, ia berubah jadi mudah marah dan curiga. Rasa kecewa itu bukan hanya karena Tony menusuknya, tapi karena ia merasa dikhianati oleh seseorang yang dulu ia percaya. Sementara itu, polisi mengungkap satu fakta baru. Tony ternyata memiliki catatan penganiayaan terhadap mantan istrinya di tahun 2019, yang tidak pernah dilaporkan secara resmi. Hal ini memperkuat argumen jaksa bahwa Tony memiliki kecenderungan kekerasan dalam menyelesaikan konflik pribadi. Kabar ini menyebar di kampung Sukadamai. Warga mulai terbagi dua. Sebagian besar mendukung Wina, tapi ada pula beberapa suara sumbang dari tetangga yang merasa Tony dihukum terlalu berat. Namanya juga laki-laki, harga diri penting, ujar Pak Darman, tetangga lama. Masa gara-gara utang, dia bisa dipenjara seumur hidup? Ucapan itu terdengar oleh Wina suatu sore saat belanja di warung, dan membuatnya terpaku. Ternyata masih ada yang menganggap kekerasan bisa dimaklumi demi harga diri. Ia pulang dengan dada sesak, merasa dunia masih terlalu sering membenarkan pelaku, dan menyalahkan korban. Hari-hari berikutnya Wina habiskan untuk mempersiapkan kesaksiannya. Ia belajar bicara di depan cermin, mencoba menahan air mata saat mengingat kronologi kejadian. Dara dijaga oleh relawan dari panti sahabat anak. Wina tahu, satu-satunya cara untuk benar-benar melindungi anaknya adalah menyelesaikan proses hukum ini sampai akhir. Dalam diam, ia menulis di buku harian kecil. Aku bukan wanita kuat. Aku cuma seorang ibu yang terlalu takut kehilangan anaknya. Karena itu, aku harus bertahan. Dan dengan itu, luka yang dulu terasa menyiksa, perlahan menjadi semacam semangat. Bukan untuk balas dendam, tapi untuk menuntut keadilan yang sudah lama tidak berpihak pada mereka yang lemah. Hari sidang kedua datang lebih cepat dari yang Wina duga. Udara pagi di kawasan Pengadilan Negeri Tangerang basah oleh hujan semalam. Payung-payung bertaburan di halaman, suara langkah kaki dan bisik-bisik wartawan terdengar menggema di lorong utama. Wina duduk di ruang tunggu, menunduk dengan tangan mengepal di atas rok. Di sebelahnya, Mbak Nia membacakan ulang pertanyaan yang mungkin akan diajukan jaksa dan hakim. Tapi kepala Wina terus dipenuhi bayangan. Darah yang mengalir di lantai, teriakan tetangga, wajah Tony yang dingin. Siap, Win, bisik Mbak Nia. Wina mengangguk. Ia berdiri dengan kaki sedikit gemetar, tapi matanya sudah tak lagi ragu. Ia tahu, hari ini, kebenaran akan keluar dari mulutnya sendiri. Di ruang sidang, Tony sudah duduk di kursi pesakitan. Kali ini ia tampak lebih gelisah. Beberapa kali ia melirik ke arah Wina yang berdiri di podium saksi. Jaksa berdiri, membuka dengan pertanyaan tajam. Saudari Wina, bisa Anda ceritakan dari awal kronologi kejadian malam itu? Wina menarik napas dalam. Hari itu saya baru pulang dari rumah ibu saya di Cipondoh, sekitar pukul 7 malam. Saya bawa Dara, anak saya, naik ojek online. Sampai rumah, saya turun dan mulai membuka pintu pagar. Suara Wina mulai bergetar. Tapi ia melanjutkan. Baru saja saya membungkuk untuk mengambil kunci, tiba-tiba seseorang menarik tas saya dari belakang. Saya kira jambret. Tapi saat saya balik badan, saya lihat Tony. Dia langsung dorong saya ke tembok dan teriak, bayar utang lu sekarang. Sidang hening. Hanya suara gemerisi kertas terdengar. Saya kaget. Saya bilang, saya nggak punya uang saat itu. Lalu dia keluarkan pisau dari kantong jaket dan langsung menusuk perut saya. Wina menahan napas. Air matanya jatuh, tapi ia tidak berhenti. Saya sempat teriak. Ada tetangga yang datang. Dia lari. Saya pingsan di situ. Darah saya teriak-teriak. Jaksa mengangguk pelan. Hakim mencatat. Beberapa orang di galeri publik tampak menyeka mata mereka. Bahkan Tony sendiri terlihat menunduk, untuk pertama kalinya tampak menyesal, atau mungkin hanya malu. Setelah kesaksian selesai, pengacara Tony mencoba membela kliennya dengan dalih tekanan ekonomi. Katanya, Tony menderita stres berat karena dipecat dari pabrik dan terlilit utang rentenir. Tapi jaksa menangkis. Stres ekonomi bukan alasan untuk melakukan kekerasan. Banyak orang susah, tapi tak semua jadi pelaku kejahatan. Di luar ruang sidang,
LSM Perempuan Berdaya menggelar konferensi pers. Mbak Nia bicara lantang. Kasus Wina ini bukan kasus tunggal. Sepanjang tahun lalu, di wilayah Jabodetabek, tercatat 108 kasus kekerasan terhadap perempuan karena utang dan konflik ekonomi. Kita tidak bisa lagi diam. Wina hanya diam di belakang. Ia merasa seluruh isi tubuhnya terkuras, tapi ada rasa ringan aneh yang tumbuh. Ia telah bicara. Ia telah melawan. Malamnya, ia pulang ke rumah kontrakan kecilnya. Dara sudah tidur dengan boneka kesayangan di pelukannya. Wina duduk di samping anaknya dan membuka catatan kecil yang dulu ia tulis di rumah sakit. Aku pikir, hidupku akan berakhir malam itu. Tapi Tuhan memberiku satu kesempatan lagi. Aku tak boleh diam. Ia tersenyum, meski air matanya kembali mengalir. Luka di tubuhnya mungkin belum sepenuhnya sembuh. Tapi luka di hati, perlahan mulai menutup. Sementara itu, kabar tentang sidang Wina viral di media sosial. Banyak netizen yang bersimpati, bahkan mengirim pesan dukungan melalui akun Instagram LSM. Ada yang ingin membantu biaya sekolah Dara, ada juga yang menawarkan konseling gratis untuk Wina. Namun di balik semua itu, masih ada komentar sinis. Kalau dia nggak utang, pasti nggak ditusuk. Komentar seperti itu menusuk lebih dalam dari pisau Tony. Tapi Wina memilih tidak membalas. Ia hanya menutup ponsel dan menulis lagi di catatan harian. Mereka tak tahu apa yang aku alami. Dan aku tak butuh mereka tahu. Aku hanya butuh kebenaran berdiri di sisiku. Hari itu, langit Tangerang mendung seperti menahan napas. Di pengadilan negeri, suasana terasa lebih tegang dari biasanya. Sidang vonis Tony akan dibacakan siang ini. Di luar gedung, sejumlah aktivis dari LSM Perempuan Berdaya dan beberapa warga berkumpul, membawa spanduk bertuliskan, "Keadilan untuk Wina, hukum pelaku kekerasan." Wina duduk di barisan pengunjung. Wajahnya tenang, tak ada air mata seperti sidang sebelumnya. Ia mengenakan kemeja putih bersih dan jilbab abu-abu. Di tangannya, tergenggam boneka kecil milik Dara, simbol keberanian kecil yang menguatkannya melewati malam-malam penuh trauma. Tony berdiri di ruang sidang, tangannya gemetar. Jaksa telah menuntutnya 12 tahun penjara atas pasal 351 ayat 2 KUHP tentang penganiayaan berat yang menyebabkan luka parah, ditambah pasal 355 karena adanya unsur perencanaan. Tony sempat mencoba membela diri minggu lalu, menangis di hadapan hakim, menyebut dirinya hilang kendali. Namun, semua bukti rekaman CCTV tetangga, saksi mata, dan luka permanen pada tubuh Wina terlalu kuat untuk disangkal. Ketika Hakim Agus membuka berkas vonis, ruang sidang hening. Setelah mempertimbangkan seluruh fakta hukum dan keterangan para saksi, pengadilan menjatuhkan hukuman pidana penjara selama 13 tahun kepada terdakwa Tony Gunawan. Tony langsung lemas. Ia terduduk. Beberapa kali ia menoleh ke arah Wina, namun wanita itu tak membalas tatapannya. Bukan karena dendam, tapi karena hatinya telah mengosongkan tempat untuk kemarahan. Yang tersisa hanya luka yang ingin sembuh. Usai sidang, Wina keluar diapit oleh Mbak Nia dan 2 rekan LSM lainnya. Wartawan segera mengerubungi mereka. Mikrofon berdempetan di hadapan wajah Wina. Seorang reporter bertanya, "Apa ibu puas dengan vonis 13 tahun ini?" Wina menatap kamera. "Saya nggak bicara soal puas. Tapi saya bersyukur. Hari ini, saya merasa dilindungi negara. Saya merasa suara perempuan seperti saya didengar." Kalimat itu kemudian viral di media sosial. Potongan video singkat tersebut dibagikan ribuan kali. Banyak yang menyebutnya sebagai Wina, simbol perempuan kuat di tengah kekerasan domestik dan utang. Tapi bagi Wina, semua itu hanyalah permulaan. 3 bulan setelah vonis, Wina resmi diterima sebagai staf paruh waktu di LSM Perempuan Berdaya. Ia mulai belajar mengelola data kasus kekerasan, menulis ulang dokumen pengaduan, bahkan menjadi pembicara di beberapa diskusi komunitas. Dara juga terlihat lebih ceria. Ia mulai sekolah TK, sudah bisa menggambar rumah, matahari, dan boneka. Wina kini merasa punya masa depan yang belum selesai, belum tertutup oleh malam penusukan itu. Di meja kerja kecilnya di kantor LSM, Wina menulis, "Tony pernah bilang aku wanita lemah. Tapi luka yang ia beri justru memperkenalkanku pada kekuatan yang bahkan aku sendiri tak tahu aku punya." Ia menutup jurnal itu, lalu memandangi jendela kecil yang mengarah ke halaman, tempat anak-anak tetangga bermain. Di langit,
Mentari sore menerobos awan gelap yang selama ini bergelayut di hatinya. Namun kehidupan bukan kisah yang sepenuhnya bersih dari luka. Sesekali masih ada suara sumbang dari orang sekitar. Ibu kontrakan yang berbisik, itu yang ditusuk karena utang, atau pengendara ojek yang nyeletuk, jangan sampai kayak Bu Wina. Tapi Wina sudah berubah. Ia tak membiarkan ucapan itu meracuni pikirannya. Baginya, kemenangan bukan tentang balas dendam. Tapi tentang bisa tidur tenang di malam hari. Tentang bisa mengantar anaknya ke sekolah tanpa takut dilukai. Tentang menjadi bukti hidup bahwa seorang perempuan tak harus hancur setelah disakiti. Di sebuah seminar komunitas perempuan Tangerang, Wina berdiri di depan ratusan ibu rumah tangga dan remaja putri. Dengan suara mantap, ia berkata, "Kalau kalian merasa sendiri, takut, atau disakiti ingat, kalian tidak sendirian. Saya di sini. Kita di sini. Dan kita tak akan diam lagi." Tepuk tangan bergemuruh. Mata-mata basah. Tapi satu hal yang pasti di antara luka, air mata, dan kegelapan, kini cahaya itu akhirnya datang. Dan namanya adalah keadilan. Menghilangkan nyawa bukan bentuk keberanian, tapi bukti bahwa nurani telah mati lebih dulu. Darah yang kau tumpahkan bukan hanya menghentikan napas seseorang, tapi juga menghancurkan dunia mereka yang ditinggalkan.